that all you got? Warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pada kesempatan kali ini ketemu lagi dengan saya Muhammad Ahsan Al Farisi dan kita bakal membahas kembali mengenai Cisco dan kali ini setelah kita membahas tentang AJIB, BGP dan masalah-masalahnya, kita akan membahas mengenai MPLS ya. MPLS atau yang sering kita kenal dengan masa pengenalan lingkungan setelah bukan ya, bukan MPLS itu. MPLS di sini tuh namanya multi protocol label switching. Nah, itu merupakan sebuah eh, teknologi atau protokol yang memungkinkan jaringan untuk mengirimkan data yang lebih cepat dan efisien. Nah, MPLS ini bekerja dengan memberikan label pada setiap paket yang masuk keluar. Nah, ada suatu jaringan dan menggunakan label tersebut untuk menentukan jalur terbaik untuk mengarahkan paket tersebut. Kalau ada switchingnya itu berarti kan layer 2. Namun beda dengan si MPLS ini. Prinsip dari kerja MPLS ini adalah menggabungkan kecepatan switch pada layer 2 dengan kemampuan routing dan skalabilitas pada layer 3. MPLS ini akan menyelipkan label di antara layer 2 dan layer 3 pada paket yang diteruskan. Bisa dibilang MPLS ini tuh layer 2,5 karena di antara 2 dan 3. Oke, MPLS itu sebuah barang yang menggunakan kode pos. Setiap barang yang memiliki kode pos tersebut, asal dan tujuannya yang menunjukkan lokasi geografisnya. Sistem pengiriman ini bisa menggunakan kode pos tersebut untuk menentukan rute tercepat dan termurah untuk mengantarkan barang-barang tersebut. Tanpa tentunya harus membuka dan memeriksa barang. Kode pos juga bisa digunakan untuk memberi layanan khusus seperti pengiriman cepat atau pengiriman bisa mengirim barang dengan berbagai jenis kendaraan atau jenis transportasi yang cocok untuk paket tersebut, seperti menggunakan mobil, truk, kereta, pesawat, atau yang lain, tergantung pada jarak dan gaya yang dibutuhkan. Sistem pengiriman juga bisa membuat zona pengiriman yang terpisah secara logis, ya, yang hanya bisa diakses oleh pelanggan tertentu. Nah, jadi si labeling ini cuma bisa masuk ke beberapa klien gitu. Jadi nggak semua bisa aksesnya. Nah, ini tujuannya apa? Tujuannya bisa untuk menjaga privasi atau security Anda jadinya. Nah, mungkin tanpa berlama-lama kita langsung saja ke simulasi di mana lagi kalau bukan di GNS3. Nah, di sini kita sudah ada di GNS3 dengan topologi seperti ini ya. Kita menggunakan 3 router yang dimana kita akan menambahkan IP address dan IP loopback buat alamat si router. Pertama kita seperti biasa mengkonfigurasi IP address, teman-teman. Pertama kita masuk ke interface seperti biasa. Mungkin karena ini juga kalian sudah paham, jadi kita akan percepat videonya.
Nah, setelah kita menyalakan dan memberikan nada adus pada setiap interface, berikutnya adalah membuat suatu routing protokol dynamic. Kenapa kita membutuhkannya? Kalau kalian bisa lihat di sini, dia kan ada di root di layer antara 2 dan 3. Nah, dia harus disupport nih, harus disupport dengan routing yang ada di layer 3. Agar apa? Agar si MPLS ini bisa ngangkat atau bisa masuk ke network lainnya. Sebenarnya bisa menggunakan apa aja, bisa menggunakan JRP, RIP, OSPF, dan lain-lain, BGP. Nah, oh ya, dan satu lagi ya, BGP dengan MPLS ini seperti sebuah Indomie dengan bumbunya. Jadi, ketika ada MPLS ini, maka harus ada BGP. Jadi, kita nanti akan membuat dua konfigurasi. Pertama OSPF, terus BGP. Nah, terus baru kita masukkan MPLS ya. Oke, mungkin kita sekarang akan mengkonfigurasi eh, OSPF dulu ya. Oke, kita mulai dari router 1, router OSPF. Kita di sini pakai area backbone semua. Nah, oh ya, ini fun fact buat kalian ya. Kita kan biasanya cuma pakai wildcard ya, kan. Pakai wildcard buat SPF. Sebenarnya ya, SPF itu juga bisa pakai yang namanya subnet mask. Nah, kalau kalian tidak percaya, kalian bisa do SH, do SH run ya. Kalau kalian lihat di sini, di settingan buat kita konfigurasi OSPF itu, dia bakal langsung ke convert ke wildcard-nya dia. Jadi, kalau kalian malas cari wildcard, kalian udah tahu subnet mask ya, masukin aja subnet mask ya. Oke, masukin juga di semua router. Oke, kita akan tunggu agensi dulu ya, agar ini semua konfigurasinya aman. Emang nggak lama buat SWF. Kita bakal cepetin sampai di agensi.
Oke, di sini kita sudah agensi ya buat OSPF ya. Nah, selanjutnya karena seperti saya bilang tadi, MPLS ini memerlukan BGP, pasangan dengan BGP. Jadi kita masukin BGP. Nah, seperti kemarin masukin BGP sama saja. Kalau kalian belum tahu, bisa lihat di video-video sebelumnya karena saya sudah bikin kontennya. Jadi mungkin kalian bisa lihat ya. Ini konfigurasi BGP ini. Nah, mungkin kalian bertanya kenapa router 2 nggak dikonfig? Emang nggak dikonfig. Jadi kita nggak usah masukin BGP karena kalau ada tutorialnya emang tidak dimasukkan. Jadi kita nggak usah memasukkan BGP, kita tinggal masukkan BGP di saat dekat satu sama dua Oke, kita bisa lihat ya ini sudah agensi teman-teman. Jadi sudah bisa udah up ya. Kalau ini do as tadi BGP, tuh nanti akan ada networknya itu 3.3. Nah, selanjutnya kita akan memasukkan konfigurasi MPLS ke semua router ini. Nah, gimana sih cara kita mengkonfigurasi MPLS? Nah, caranya sebagai berikut ya. Nah, kalian pertama di sini tambahkan MPLS IP namanya. Kalau kan MPLS, terus kalian tanda tanya, terus ini IP, kita pilih IP, terus masuk interface, terus MPLS IP, terus lakukan juga masukkan semua konfigurasi seperti tadi, yang MPLS IP ini ke semua interface yang ada interface ini ya. Jadi interface-nya saja, gak usah interface rubrek di semua router tentunya.
Nah, guna MPLS setting itu mengaktifkan si forwardingnya dia. Jadi agar MPLS forwarding itu aktif gitu. Nah, buat tag ya, file do show MPLS forwarding. Di sini nanti udah ada labelnya, sama label yang digunakan ini pop label dan kalau kalian coba ping ya, ini di ping ya, itu nanti akan itu akan bisa. Tapi kalau kalian trace nanti akan ada tulisan gini, MPLS label 17 itu artinya ini eh paket yang kita kirimkan itu ada label MPLS-nya. Sehingga dia dapat masuk ke router 3 atau sebaliknya. Nah, mungkin sekian video saya tentang dasar MPLS dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.